Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak tangguh dan kreatif. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jangan lupa ya anak-anak, ayo semangat. Sholat 5 waktu sehari, sholat duha. Hafalan untuk pekan ini adalah hadis bekerja harus rapi. Mengaji dan membantu ayah bunda. Marilah kita menghafalkan hadis bekerja harus rapi. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah mencintai seorang di antara kamu yang apabila bekerja selalu rapi. Silakan anak-anak menghafalkan hadis ini, kemudian merekam atau memvideo dan dikirimkan ke classroom atau ke WA. Yang dihafalkan adalah bunyi dan artinya. Ya, artinya juga harus dihafalkan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar masih di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 6. Silakan anak-anak menyiapkan buku dan alat tulisnya. Sudah siap ya anak-anak? Kita mulai. Perhatikan lingkungan sekitarmu. Apakah banyak tumbuhan dan pepohonan? Tumbuhan dan pohon membuat lingkungan asri. Hewan seperti kupu-kupu dan burung suka tinggal di lingkungan asri. Ayo kita jaga lingkungan tetap asri. Nah, anak-anak tahu tidak ya apa yang dimaksud dengan asri? Asri adalah lingkungan yang bersih, nyaman, tidak ada sampah, menyejukkan ya. Nah, itu namanya lingkungan yang asri. Sekarang amatilah gambar berikut ini. Apa yang kamu pikirkan tentang gambar di atas? Nah, kalau kita melihat gambar ini, apa yang kita pikirkan? Di dalam gambar ini kita bisa mengetahui kalau lingkungan yang ada dalam gambar ini adalah lingkungan yang asri. Ya, bersih, sejuk karena banyak pepohonan yang rindang. Kemudian hewan-hewan seperti burung dan kupu-kupu beterbangan, ya. Nomor 2, bagaimana lingkungan pada gambar? Lingkungannya terlihat asri. Apakah di lingkungan rumahmu banyak tumbuhan dan burung? Nah, kalau di lingkungan rumah kalian bagaimana? Apakah seperti ini? Apakah banyak tumbuhan atau banyak burung di sekitar lingkungan rumahmu? Nah, ini nanti kalian bisa mengamati sendiri ya di lingkungan rumah masing-masing. Sekarang halaman 79. Perhatikan, Bu Guru akan membacakan teks ini. Anak-anak mendengarkan dan membaca dalam hati. Hewan dan manusia hidup berdampingan. Ino sedang berlibur di desa. Suasana alam pedesaan sangat indah.
Saat bangun pagi, Ino membuka jendela. Ino mendengar suara kokok ayam jantan. Setelah mandi dan sarapan, Ino pergi ke halaman menikmati udara pagi. Ino melihat burung-burung hinggap di dahan pohon. Burung-burung berkicau gembira menyambut datangnya pagi. Ino melihat lebah hinggap di atas setangkai bunga. Lebah sedang mengisap sari bunga. Sari bunga adalah makanan lebah. Ino memerhatikan semua hewan. Ino senang melihat hewan-hewan melakukan kegiatan. Ino tidak mau mengganggunya karena hewan dan manusia hidup berdampingan. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan ini secara lisan. Jadi tidak perlu kalian menulis, tapi mengucapkan jawabannya. Nomor 1, di mana Ino berlibur? Ino berlibur di desa. Nomor 2, hewan apa saja yang dilihat Ino di halaman? Nah, ini ya. Ino melihat burung-burung. Selain itu, Ino juga melihat lebah. Nomor 3, untuk apa lebah mencari bunga? Nah, lebah mencari bunga untuk mengisap sari bunga. Nomor 4, mengapa Ino tidak mau mengganggu hewan-hewan? Ino tidak mau mengganggu hewan-hewan karena hewan dan manusia hidup berdampingan. Halaman 80. Ini ada sebuah cerita percakapan. Kita akan membaca ini bersama-sama ya. Membantu anak yang tersesat. Hari ini adalah hari Kamis. Murid-murid berkunjung ke kebun binatang ceria. Murid-murid senang dapat mengamati hewan secara langsung. Tiba-tiba terdengar seorang anak menangis. Ia terpisah dari orang tuanya. Ino dan Windy menghampiri anak itu. Windy bertanya, "Mengapa adik menangis?" Dita menjawab, Aku mencari ayah dan ibu, Kak." Ino berkata, "Mari kakak bantu mencari ayah dan ibu." Windy juga berkata, "Ya, jangan menangis lagi. Mari kita melapor petugas keamanan. Siapa namamu?" Dita menjawab, "Baik Kak, namaku Dita." Ino bertanya, "Bagaimana kamu bisa terpisah dari ayah dan ibu, Dik?" Dita menjawab, "Tadi aku berjalan-jalan melihat burung. Setelah itu aku tidak tahu jalan kembali." Windy berkata, "Lain kali berhati-hati ya, Dik. Jangan pergi jauh dari ayah dan ibu." Ino berkata, "Benar, ayah dan ibu tentu sedang cemas sekarang." Dita berkata, "Baik Kak." Ino dan Windy mengantarkan Dita ke petugas keamanan. Oleh petugas keamanan diumumkan berita ditemukan anak hilang melalui pengeras suara. Orang tua Dita pun datang menjemput. Halaman 81. Pada percakapan terdapat sebuah aturan saat berada di tempat ramai. Nah, dari bacaan yang sudah kita baca tadi, ada aturan yang harus dipatuhi anak-anak
saat berada di tempat ramai. Aturan apa itu? Nah, aturannya adalah tidak boleh pergi jauh dari ayah dan ibu. Ya, jadi kalian tidak boleh pergi jauh-jauh dari orang tua kalian. Nah, takutnya nanti kalau terjadi seperti Dita ini tadi, karena pergi jauh dari orang tua sehingga tersesat, tidak tahu jalan untuk kembali, ya. Kemudian yang B, temukan kata-kata pada percakapan yang menggunakan huruf kapital. Nah, ini kita mencari pada bacaan. Nah, misalnya ini ya, H ini hanya besar, kemudian Kamis K-nya besar, murid-murid M-nya besar. Nah, ini nama tempat, kebun binatang ceria. K besar, B besar, C besar. Kemudian kalau nama orang seperti ini, Ino, Windy, Dita, ini juga depannya memakai huruf kapital. Kemudian ini sapaan ini ya, ayah, ibu, kak. Ini ayah A-nya besar, ibu I-nya besar, kak juga K-nya besar. Ada lagi yang di bawah ini, misalnya ini D, D-nya huruf kapital. Ini karena nama kata sapaan. Kalau ayah dan ibu namanya kata kekerabatan, ya. Baik, kita lanjutkan. Berilah tanda centang pada aturan saat di kebun binatang. Kita mulai. Yang pertama, dilarang mengganggu hewan. Ini benar ya, kita centang. Kita tidak boleh mengganggu hewan. Jangan lupa memberi makan hewan. Nah, kalau di kebun binatang, kita tidak boleh memberi makan hewan. Hewan-hewan itu sudah diberi makan oleh pengurus dari hewan tersebut. Ya, tidak boleh diberi makan sembarangan. Jadi ini kita biarkan ya, tidak boleh. Yang ketiga, jagalah kebersihan di lingkungan kebun binatang. Benar, kita centang. Jangan memasukkan tangan ke dalam kandang hewan. Ini juga benar karena bisa berbahaya. Rapikan mainan setelah bermain. Nah, kalau di kebun binatang, kita tidak perlu ya membawa mainan. Kita kalau mau bermain cukup di rumah saja. Jadi ini 3 yang kita centang. Nah, sekarang halaman 82. Kita tidak boleh memberi makan hewan-hewan di kebun binatang. Hal itu dilarang karena makanan yang kita berikan mungkin tidak cocok untuk hewan. Hanya petugas kebun binatang yang boleh memberi makan hewan. Petugas kebun binatang menyiapkan makanan dengan ukuran yang tepat. Untuk itu, petugas kebun binatang menggunakan beberapa timbangan. Apa saja jenis timbangan yang kamu ketahui? Coba sebutkan. Nah, kita ingat kembali ya. Ini namanya timbangan mekanik. Ini timbangan meja atau timbangan kodok. Ini timbangan dapur. Sekarang, perhatikan timbangan-timbangan berikut. A, ini timbangan dapur. B, timbangan meja. C, timbangan mekanik. Pilih timbangan yang tepat untuk menimbang benda-benda berikut. Tulis huruf pada tempat yang tersedia. Nah, perhatikan anak-anak ya. Kita akan mengerjakan ini. Kalian menulis sendiri sambil mendengarkan suara Buranum. Kita mulai. 1 gelas tepung terigu.
Nah, tepungnya cuma 1 gelas. Mengukurnya pakai apa ya? Lebih tepatnya yang ini, A. Kemudian sebutir semangka menggunakan timbangan yang B. 1 mangkuk mentega menggunakan timbangan A. 1 karung jagung menggunakan timbangan C. 3 kilogram kentang menggunakan timbangan yang B. 5 karung semen menggunakan timbangan C. 1 kantong telur menggunakan timbangan B. 2 kilogram daging sapi menggunakan timbangan B. 250 gram kacang hijau menggunakan timbangan B. 2 gelas gula pasir menggunakan timbangan A. Nah, sekarang kita lanjutkan halaman 83. Beri tanda centang untuk perkiraan berat yang tepat. Satu karung beras. Nah, kalau 1 karung beras begini, berapa ya kira-kira beratnya? Apakah 10 kilogram atau 100 gram? Nah, ini karena besar dan berat, berarti yang ini 10 kilogram. Ya. Kemudian sampingnya 1 gelas beras. Nah, sekarang kalau berasnya cuma 1 gelas, berarti beratnya kira-kira 100 gram. Yang kedua, telur. 2 kantong telur. Kira-kira beratnya berapa? Kira-kira beratnya 2 kilogram. Kalau 2 butir telur, ini kira-kira 200 gram. Jadi anak-anak, kilogram dengan gram itu lebih berat yang kilogram. Itu yang harus kalian ingat ya. 1 loyang kue. Berapa beratnya? 3 kilogram. Kalau sepotong kue, cuma sepotong saja, beratnya 300 gram. Sebutir semangka, kira-kira beratnya 5 kilogram. Sepotong semangka, kira-kira beratnya 500 gram. 1 ekor ayam, kira-kira beratnya 1 kilogram. Sepotong ayam kira-kira beratnya 100 gram. Nah, seperti ini ya anak-anak. Silakan anak-anak mencentang di buku masing-masing. Nah, materi untuk tematik hari ini cukup sampai di sini ya. Setelah ini nanti anak-anak silakan menyimak video untuk bahasa Jawa dan membatik. Terima kasih atas perhatiannya. Buranum akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.